Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, dosen BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Abdul Masjid Bangka Belitung, yang pada hari ini akan mengajar di kelas 2A, yakni mata kuliah keterampilan konseling mengenai materi tentang kesulitan belajar. Silakan ikuti saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa. Baik, pada hari ini kita masuk seperti biasanya di pertemuan bimbingan konseling, yakni BK Belajar. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu sebentar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan mencoba mengabsen teman-teman dulu terlebih dahulu satu persatu. Rosi, Adika, Amus, Cecil, Atika, Dai. Oke, baik, semuanya hadir dan teman-teman yang lain juga sudah hadir. Kita akan lanjut ke materi pembelajaran pada hari ini. Teman-teman mahasiswa semuanya, pada hari ini kita akan fokus ke materi konsep gaya belajar dan macam-macam permasalahan dalam belajar. Dan di pertemuan sebelumnya kita fokus ke teorinya saja. Sekarang kita akan lihat seperti apa konsep gaya belajar dan seperti apa macam-macam gaya dalam pembelajaran dan permasalahannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian gaya belajar menurut beberapa ahli atau menurut pandangan beberapa ahli. Nah, bisa teman-teman lihat di sana, menurut Sarasin, menurut Sijabat, kemudian menurut Gufron dan Rini dan lain-lain. Kemudian di sana disimpulkan bahwasanya gaya belajar merupakan karakteristik atau frekuensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi merespon dan memikirkan informasi tersebut. Itu mengenai gaya belajar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Macam-macam gaya belajar. Nah, bisa dilihat. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Selanjutnya macam-macam permasalahan belajar. Ada diskalkulia, kemudian disleksia, selanjutnya ada disgrafia dan disfraksia. Nah, ada 4. Kita mulai dulu dari yang macam-macam gaya belajar. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu seperti apa gaya belajar teman-teman masing-masing, mulai dari visual, auditorial, kemudian sama kinestetik. Ya, ada 3 hal itu. Nah, di sini kita mencoba belajar tentang hal itu. Selanjutnya, karena itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, maka kita akan bahas yang macam-macam permasalahan dan belajar saja. Diskalkulia merupakan kesulitan belajar dalam memahami konsep matematika atau hal-hal yang berhubungan dengan menghitung. Diskalkulia, seperti halnya kita kenal dengan kalkulator, menghitung. Makanya ada bahasa diskalkulia. Selanjutnya ada lagi permasalahan yang lain, yakni disleksia. Disleksia merupakan kesulitan belajar yang bisa dialami oleh siapa saja, di mana seseorang akan kesulitan untuk membaca. Disleksia, sulit dalam membaca. Barangkali nanti ada adik-adik kita atau teman-teman kita yang ternyata di usianya yang masih belum begitu belum punya usia remaja tapi sulit dalam membaca. Barangkali dia merupakan bagian dari disleksia, tapi harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Lanjut. Disgrafia merupakan gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam hal menulis, baik secara manual maupun dengan alat bantu seperti komputer. Disgrafia, grafis. Jadi dalam hal menulis, menggambar dan lain-lain. Ada sebagian seperti itu.
Itu bisa kita temui di anak-anak usia SD, atau bahkan itu bisa juga ditemui di anak-anak usia SMP. Selanjutnya, dispraksia adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam perencanaan dan pelaksanaan gerakan fisik. Nah, ini berkaitan dengan dispraksia, teman-teman. Jadi kalau kita tahu tentang beberapa hal ini, maka teman-teman akan tahu juga dalam tahapan mana dulu kita pernah mengalami, atau bahkan kita tidak mengalami tersebut. Atau barangkali ada anak-anak di sekitar kita yang mengalami hal tersebut. Nah, oleh sebab itu tugas teman-teman dari BK yang membantu mengentaskan permasalahan tersebut, berkombinasi barangkali dengan para psikolog yang ada di sekitar kita. Baik, ada pertanyaan terkait macam-macam permasalahan belajar? Gimana, teman-teman? Nah, ini banyak. Ada berapa hal ini? Kita bisa lihat, atau macam-macam yang belajar bisa dilihat juga. Lanjut, ini mengenai permasalahan belajar. Ada diskalkulia, disgrafia, kemudian disleksia, sama dispraksia. Ada 4. Gimana, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, Pak. Gak ada. Rosi, ada? Ceci, ada pertanyaan? Gak ada juga. Wah, luar biasa berarti teman-teman, sudah paham semua. Kalau sudah paham, aman berarti. Lanjut kita ke macam-macam permasalahan belajar ya. Nah, ada auditory processing disorder, kemudian ada visual processing disorder, selanjutnya ada non-verbal learning disability, kemudian dan lain-lainnya, banyak sekali. Itu hanya bagian kecil saja yang Bapak sebutkan, akan tetapi ternyata banyak sekali permasalahan belajar yang dialami oleh peserta didik. Salah satunya yang Bapak sebutkan tadi. Lanjut. Nah, ini kemudian mengenai definisi pemahaman membaca spesifik. Selanjutnya kita cara mengatasinya. Ternyata ketika kita sulit dalam hal pembelajaran, maka kita harus berusaha untuk mengatasinya. Atau ketika ada anak yang mengalami gangguan dalam belajar atau kesulitan dalam belajar, maka akan ada cara untuk mengatasinya. Pertama dengan terapi, akan dibantu oleh konselor atau psikolog. Kemudian ada medikasi dengan obat-obatan, barangkali itu bisa dibantu dengan obat medis. Selanjutnya ada bantuan belajar ketiga, bantuan belajar dari teman-teman semua, baik dari orang BK maupun orang yang non BK. Nah, mengenai 3 hal ini ada pertanyaan? Barangkali ada, teman-teman? Tidak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah sudah paham semua. Oh, itu ternyata habis. Baru kita lari ke apakah ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Alhamdulillah semua sudah paham. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman semua, dan kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan alhamdulillah semua mahasiswa berpartisipasi aktif di kegiatan belajar tersebut. Kami akhiri video pembelajaran pada hari ini. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.